Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa talabul ilmi min a'lal umuri wa as'abiha fakanal musyawaratu fihi ahammu wa aujabu. Wa talabul ilmi utawi golek ilmu iku min a'lal umuri saking luweh luhur-luhure pira-pira perkara wa as'abiha lan luweh angele al umur. Fakana mongko ana apa al musyawaratu musyawarah fihi ing dalem tolabul ilmi iku ahammu luweh penting wa aujabulan luweh harus luweh mesti. Kala ngendika sinten al-hakimu hakim, idza dhahabta ila Bukhara la ta'jal fil ikhtilafi ilal a'immati wamkuth syahraini hatta tata'ammala wa takhtara ustadzan. Fa innaka idza dhahabta ila alimin wa bada'ta bisabaqi indahu rubama la yu'jibuka darisiyatuhu fatatrukahu wa tadhhaba ila akhara fala yubaraka laka fit ta'allumi. Fata'ammal fi syahraini fi ikhtiyaril ustad wa syawir hatta la tahtaja ila tarki wal i'rad anhu fatathbutu indahu hatta yakuna ta'allumuka mubarakan wa tantafi'u bi ilmika katsiran wa tantafi'a bi ilmika katsiran. Idza dhahabta ing dalem nalikane lunga sapa sira ila Bukhara maring Bukhara la ta'jal aja kesusu sapa sira fil ikhtilafi ing dalem ragu ilal a'immati maring pira-pira imam. Ikhtilaf ait taraddud, belum ada kemantapan dalam memilih seorang guru. Wamkuth lan menengo sira syahraini ing dalem rong wulan hatta tata'ammala sehingga angen-angen sapa sira wa tahtara lan milih sapa sira ustadzan ing ustad guru. Fa innaka mongko sak temene sira iku in dhahabta, ada yang idza ada yang in ya, ing dalem nalikane to lamun lunga sapa sira ila alimin maring wong kang alim wa bada'ta lan ngawiti sapa sira
bisa bagi kelawan ngaji indahu ing dalem sandinge alim. Rubama layu jibu terkadang ora nggumunake sapa ka ing sira apa dirisiyatuhu bifat khidali wa kasrir ra'i darisiyatuhu wa bikasrihima dirisiyatuhu ay ilmuhu wa fadluhu. Apa ngilmune utawa keutamaane alim, fatatruka mongko ninggal sapa sirahu ing alim, wa tadhabalan lunga sapa sira ila akhara maring kang liya. Fala yubaraku mongko ora den berkahi sapa laka kedue sira fit ta'allumi ing dalem belajar. Fata amal mongko angen-angeno sira fi syahraini ing dalem rong wulan ikhtiyarul ustadzi ing milih ustad wasyawir lan musyawara sira hatta la tahtaja sehingga ora butuh sapa sira ila tarkihi maring ninggal ustad wal i'radilan mingu berpaling anhu saking ustad. Fatahbuta mongko tetep sapa sira intau ing dalem sandinge ustad hatta la yakuna sehingga ora ana apa ta'allumuka belajar sira iku mubarakan den berkahi wa tantafi'ah lan ngalap sapa sira bi ilmika kelawan ilmu sira kathiron kelawan akeh. Ini pesan Al-Hakim As-Samarqandi ya, yang meneruskan ceritanya Imam Abu Hanifah kemarin itu. Ketika dipamiti Hakiman min hukama Samarqandi ya, ketika dipamiti mau cari ilmu, ini pesannya jangan tergesa-gesa kita mengambil atau menentukan guru, sehingga dengan tergesa-gesa itu nanti berpotensi kita kecewa dengan seseorang yang kita jadikan sebagai guru kita. Paling tidak kita tahu bahwa posisi guru itu sangat mulia. Di seseorang itu disuruh untuk menghormati 3 posisi seseorang ya, yaitu sebagai orang tuanya, sebagai gurunya, dan sebagai pemimpinnya, ulil amrinya. 3 hal ini bagi kita nggak ada alasan untuk tidak menghormati. Sekedar cerita, saya ingat dulu waktu masih di pondok itu, yang namanya bermasyarakat ya, Pak Yai itu juga sering dapat undangan ya, mungkin tahlilan atau mungkin apa gitu ya, yang dari tetangganya itu bisa dipastikan pasti ngajinya akan diliburkan kalau yang undang itu Pak Lurah. Sehingga beberapa kali sampai akhirnya beliau sempat menyampaikan bahwa kita itu harus taat terhadap ulil amri, terhadap pemimpin. Meskipun dalam keadaan waktu itu jam ngajinya tetap akhirnya diliburkan karena undangannya Pak Lurah. Tapi kalau undangan yang lain, tetangga dan lain sebagainya, bahasanya
aku gak teko ngono ya tetep mlaku acarane. Tapi nek aku ngaji gak teko, ngajine libur, wis aku milih ngaji ae. Artinya dalam hal ini ya ada beberapa hal kan yang perlu untuk kita posisikan ya, pada tempatnya, yaitu satu, orang tua kita, siapapun orang tua kita, birrul walidain adalah sebuah keharusan. Yang nomor dua, guru kita, karena dari guru kita lah kita akan bisa mendapatkan nilai-nilai pengetahuan yang bisa menyelamatkan kita dari kesalahan menuju sebuah kebenaran. Dengan kebenaran itulah kita berharap kelak di akhirat kita akan mendapatkan keselamatan. Dan yang ketiga adalah pemimpin kita, ulil amri tersebut. Baik, ketika seorang guru itu statusnya memang harus kita hargai, harus kita muliakan, harus kita taati, maka bagaimana kita mentaati seseorang yang tidak layak untuk ditaati? Bagaimana kita menghargai seseorang yang tidak layak untuk dihargai? Kok bisa demikian? Nah, yang gurunya itu asal-asalan. Terus kemudian setelah kita aku sebagai guru, kita punya tuntutan untuk menghargai, untuk menghormati. Dari situlah kemudian sebelum kita menganggap beliau sebagai guru, maka kita harus seleksi dulu ya, harus selektif dalam memilihnya. Bukan seleksi di tes, bukan, tapi kita harus benar-benar berusaha memilih agar tidak terjadi kesalahan. Saya pernah dengar juga ya, ini saya nggak langsung tahu ya. Di antara dulu itu putra-putranya Pak Yai itu nggak ada yang sekolah formal. Ya kalau hal ini kadang-kadang sih wajar ya, orang lihatnya itu biasa, anak kiai begitu ya. Tapi ada nilai hal yang waktu itu menjadikan saya ada pengetahuan lain, ilmu lain yang saya dapatkan. Itu yang saya dengar dari teman saya, itu Pak Yai pernah bilang, "Lah iya, anakku tak kon sekolah. Wong gurune iku lho gak jilbaban. Gurune lho roke." Zaman dulu kan masih banyak kan yang guru-guru yang roknya sak dengkul gitu kan. Ayo mosok terus anakku ngukon hormat karo wong sing aurate ketok. Bahasanya begitu. Artinya bagaimana kita menjadi seorang guru untuk memberikan contoh yang baik, sedangkan kita sendiri tidak bisa berbuat benar, berbuat baik. Disitulah di sini kemudian disampaikan, kalau begitu ketika kita memilih seorang guru, jangan tergesa-gesa di saat kita masih ada unsur tarodud. Tarodud itu ya hampir sama seperti bimbang ya, kayak iya, kayak tidak ya, belum jelas kepastiannya, itu tarodud. Ada bahasa serupa tapi lain itu tarodud sama syak ya, ragu sama tarodud. Kalau tarodud itu ragu, belum bisa mendapatkan nilai kepastiannya. Kalau syak ya, antara iya dan tidak itu belum ada kepastiannya. Kalau tarodud itu ya, antara diteruskan maupun tidak ya, antara A dan B itu kita belum mendapatkan pilihan yang sesuai. Pengaruhnya di mana? Ya. Pengaruhnya orang itu tidak selamanya akan berbuat salah. Orang itu tidak selamanya akan selalu berbuat jahat. Orang itu tidak selamanya tidak tahu tentang sesuatu. Bahasanya orang bodoh itu juga kadang-kadang benar. Orang bohong itu kadang-kadang juga jujur. Orang fasik itu juga kadang-kadang berbuat kebaikan. Lantas ketika kita ini misalnya belajar terhadap orang yang ya karena tergesa-gesa kita, terus kemudian kita memilih seorang guru, sedangkan ternyata gurunya itu bukan orang baik, maka di tengah-tengah belajar kita merasa ya tidak cocok, terus kita keluar. Maka di sini disampaikan itu berpotensi akan menjadikan ilmu kita tidak berkah.
apa yang kita hasilkan tidak mendapatkan nilai kebaikan, tidak manfaat. Artinya tadi saya sampaikan meskipun orang itu tidak baik, itu suatu saat juga kadang-kadang dia akan berbuat kebaikan. Meskipun orang itu tidak pinter-pinter amat, tapi pasti dia juga memiliki sebuah pengetahuan. Bahkan bisa dikatakan pengetahuannya tetap lebih banyak daripada kita. Bisa jadi demikian. Artinya potensi mendapatkan ilmu tetap ada. Potensi mendapatkan tambahan pengetahuan tetap ada. Dari sini ketika nanti kemudian kita berbuat sesuatu yang mengecewakan guru kita nggak cocok terus kita keluar, akhirnya gurunya akan sakit hati, maka sakit hatinya guru itu berpotensi untuk menjadikan ilmunya tidak manfaat. Ya, pesannya di sini begitu. Bagaimana kalau ilmu itu tidak manfaat? Kita tahu bahwa yang namanya ilmu yang manfaat itu ilmu yang bisa mengantarkan kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Saya sering mengatakan bahwa manfaat itu tidak harus menjadi orang yang berpengaruh, tidak harus menjadi tokoh masyarakat, tidak harus menjadi ustadz atau ustadzah, tidak harus menjadi kiai yang santrinya banyak. Tapi manfaat itu artinya ilmu itu bisa mengantarkan kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, kita tholabul ilmi itu tujuan utamanya ke sana. Apa ada orang punya ilmu tapi kemudian tidak bisa mengantarkan dirinya menjadi orang yang lebih baik? Banyak. Contoh kecil saja ya. Orang memiliki beberapa ilmu. Nanti suatu saat kadang-kadang Allah mengujinya ya, karena dia sudah menjadi tokoh masyarakat, terus kemudian ditanya oleh masyarakatnya, dia tidak tahu apa jawabannya dari pertanyaan tersebut. Kalau dia tidak menjawab ya, perasaannya nanti gimana, wong saya ini sudah jadi tokoh nggak bisa jawab, nanti orang-orang tidak mau belajar lagi dengan saya. Perasaan khawatir orang-orang tidak mau belajar lagi karena tidak bisa menjawab itu selalu mengganggu pikirannya. Padahal dia tahu bohong itu salah. Dia tahu kalau dia menjawab tanpa ada dasar hukum yang pasti, sehingga ketika terjadi salah adalah menyesatkan. Namun karena ilmu itu tidak manfaat bagi dia, maka dia tetap berbohong dan menjawab atas dasar ya, angan-angan sebisanya atau diawur bahasanya. Nah, orang yang jawab ngawur ini kan dalam ketentuan hukum kan tidak dibenarkan. Hanya semata-mata karena takut dia tidak lagi dianggap sebagai tokoh masyarakat, akhirnya jawabnya dengan jawaban ngawur. Ini namanya ilmunya tidak manfaat. Dia tahu bohong itu tidak benar, tapi tetap saja bohong. Dia tahu menyesatkan itu berbahaya, tetap saja menyesatkan. Ini kan menjadikan namanya pengetahuannya tidak menjadi manfaat bagi dirinya. Khawatirnya nanti arahnya ke sana. Makanya ilmu yang tidak bermanfaat itu lebih bahaya daripada orang yang tidak tahu sama sekali. Karena orang yang punya ilmu itu berpotensi akan mendapatkan posisi menjadi tokoh masyarakat. Setelah jadi tokoh masyarakat, ini potensi nafsunya semakin besar, potensi egonya semakin besar ya. Nanti rasa malunya juga semakin besar, sehingga akhirnya dia akan semakin berani untuk untuk menjalankan sesuatu yang mendukung atau tetap menjaga posisi kedudukannya. Ini yang sangat berbahaya. Maka dari situ di sini disampaikan angan-angan dulu ketika kita mencari guru itu. Bahasa di sini wamkut syahroini, berhentilah dulu 2 bulan. Bahasa 2 bulan ini bukan standar ukuran. Ya, karena 2 bulan di sini bahasanya bukan 2 bulannya itu yang pokok, tapi sampai kita bisa mendapatkan kemantapan terkait dengan guru kita. Wis mantep iku tak dadekno guru. Setelah kita mantap menjadikan seseorang sebagai guru, maka kita disuruh untuk ats-tsubut ya, ats-tsabat, menetap belajar ya pada beliau sampai sekira
ya, beliau memberikan kerelaan kita untuk kemudian pindah. Makanya kadang-kadang kalau kita lagi belajar di sebuah pesantren misalnya, itu kalau kita mau boyong itu ya nunggu izinnya itu kadang-kadang agak repot. Justru kadang-kadang kiai yang ngasih izinnya agak lama, agak repot itu menunjukkan kita itu diperhatikan. Nah gak ngono boyong gak boyong karepmu itu kadang-kadang malah kiai ini gak patek meratekno. Itu diantaranya ya, makanya di sini wamkuth syahraini hatta tata'ammala wa tahtara ustadan. Dan ini ulama-ulama dahulu melakukan bentuk seperti itu. Awalnya kita bisa ya, sebelum kita menyatakan sungguh sebagai guru, kita caranya bagaimana? Ya, di sini sampaikan wasyawir. Kita tanya-tanya terhadap orang lain, bagaimana ya kiai tersebut, latar belakangnya seperti apa ya, keilmuannya bagaimana, perilakunya bagaimana ya. Karena kadang-kadang orang pinter tapi tidak warok ya, kemarin kan pilihannya 3 ya, a'lam, aurok sama asan ya, yang paling pinter, yang paling warok dan yang paling tua. Karena 3 hal inilah yang bisa mencapai seseorang mencapai kematangan diri ya, pinter, warok, tua ya, ini luar biasa. Pinter tidak warok ya, ini masih berpotensi semakin pinter juga semakin berbahaya, karena dengan kepinterannya itu dia bisa mengelah sesuatu yang tidak boleh seakan-akan kelihatan boleh. Ini potensi menyesatkannya sangat besar, karena dia pinter berdalih, pinter ngomong, pinter membolak-balikkan kata, sehingga banyak orang yang kemudian terpengaruh dengan bahasanya karena kepinterannya tersebut. Makanya warok ini juga sangat diperhatikan. Warok itu orang yang sangat menghindari, sangat menjaga nilai-nilai keharaman. Bahkan tingkatan yang warok lebih tinggi lagi itu syubhat saja tidak mau. Tidak hanya syubhat, perkara yang mengantarkan menuju perkara yang haram itu saja juga tidak mau. Ya, kalau kita belajar warok ya, di dalam kitab Ikhya di sana diterangkan banyak sekali. Bahkan sampai ada cerita ya, seorang yang ada di penjara, terus kemudian dikirimi istrinya, karena istrinya di rumah sudah terbiasa dengan suaminya yang warok itu juga sangat menjaga. Ketika dikirimkan ternyata nggak dimakan. Ditanya, loh itu saya, kenapa nggak dimakan? Iya, karena tadi dibawa oleh sipir penjara ya, dengan tempat dari penjara. Sipir penjaranya orangnya kurang bersih ya, kurang warok, kurang bersih, masih ada syubhat. Tempat yang dipakai juga ada unsur-unsur syubhatnya, maka dia tidak mau makan. Sampai segitunya ya cara menjaganya. Itu kalau kita berusaha seperti itu ya, mungkin umur kita nggak sampai sebulan ya kelaparan. Lah kita mau pakai apa? Semua itu prosesnya juga ya, nggak ada yang sangat bersih sekali, itu nggak ada. Baik, nanti setelah kita ini menyatakan seseorang sudah kita nyatakan sebagai guru kita, sudah kita anggap sebagai guru kita, maka orang itu pikirannya sering mudah terpengaruh oleh lingkungan ya, terpengaruh oleh situasi, oleh keadaan. Ini juga perlu kita jaga ya. Karena kita bisa membuat contoh lah di sekitar kita ini. Ada orang menurut kita itu karuan salai, karuan perilakunya itu juga menurut kita ya itu sangat tidak sesuai, tapi kok pengikutnya tetap banyak ya. Itu jamaahnya banyak sekali. Kenapa ya? Karena pola pikirnya itu sudah menyatu dengan guru tersebut. Artinya setelah kita benar-benar musyawarah ya dengan sungguh-sungguh dan kita anggap sebagai guru kita,
maka kita berusaha untuk tidak mencari kesalahannya, karena manusia itu pasti punya kesalahan, dan kemudian ketika kita mencari kesalahannya, maka yang tampak adalah salahnya. Kalau kita yang tampak salahnya, maka kita akan menganggap guru kita itu adalah orang yang selalu salah, orang yang tidak baik. Bagaimana kita akan mengambil ilmunya kalau kita menganggap dia seorang yang tidak baik? Maka dari situ ya, kita tetap berusaha untuk melihat nilai kebaikannya. Tadi saya sampaikan bagaimanapun juga kalau kita ini belajar terhadap seseorang, ya, meskipun seseorang itu tidak seperti tidak sempurna atau tidak sangat menguasai banyak ilmu, tapi kita tahu bahwa ilmu yang kita miliki dengan guru kita tetap banyak ilmunya guru kita. Artinya kita tetap bisa mengambil hikmah, tetap bisa mengambil manfaat dari ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Nah, mengambil ilmu dari guru kita itulah meskipun sedikit, tapi kalau kita berusaha untuk tetap husnudzon terhadap guru kita, tetap baik sangka terhadap guru kita, maka sedikitnya ilmu yang manfaat itu akan bisa mengantarkan kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya, karena di dalam kitab ini sendiri awal kemarin bahwa kita belajar itu tujuan utamanya adalah mengambil samrotul ilmi, buahnya ilmu. Buahnya ilmu itu adalah al-amalu, ya, menjalankan ilmu tersebut. Sehingga kita tahu 3-4 ilmu dari belajar dan kita bisa mengamalkan, itu jauh lebih baik daripada kita menguasai banyak ilmu tapi tidak pernah satupun yang kita lakukan. Karena hakikat dari belajar itu adalah kita bisa mengambil buahnya dari ilmu yang kita hasilkan. Nah, kalau kita belajar dengan tujuan yang sederhana itu, maka siapapun yang kita jadikan guru itu pasti ada nilai manfaat yang bisa kita ambil. Baik. Lantas bagaimana yang namanya manusia itu tidak selalu benar, suatu saat akan salah, dan suatu saat mungkin kita bisa melihat, kadang-kadang kita melihat guru kita berbuat kesalahan misalnya, wis karuan ketok salah, kita melihat. Terus bagaimana kita mensikapi dalam bentuk seperti itu? Baik. Kesalahan itu tidak mungkin dielakkan dari manusia. Hanya saja perbuatan salah itu ada potensi dosa, ada potensi tidak dosa. Salah itu sekaruan, perbuatannya jelek, tapi belum tentu orangnya itu dianggap jelek. Artinya selama kesalahan itu masih tetap bisa berpotensi untuk tidak dianggap dosa, maka kita harus berusaha husnudzon terhadap guru kita bahwa kesalahan itu tidak mengantarkan kepada dosa. Tapi kita jangan mengatakan itu sebuah kebenaran, karena salah itu selamanya pasti salah. Loh, kok bisa itu sebuah kesalahan tapi tidak dosa? Barangkali guru kita lagi lupa, barangkali itu lagi ada apa misalnya. Selama masih bisa, ya saya bilang, selama masih bisa berpotensi untuk dikatakan itu adalah sebuah kesalahan yang sifatnya masih bisa dimaklumi, diampuni, maka kita harus berusaha untuk berhusnudzon demikian. Ini sikap untuk husnudzon terhadap sesuatu yang tidak nyata salahnya ini mestinya ditanamkan dalam diri kita, tidak hanya kepada guru kita. Husnudzon itu dianjurkan dalam Islam pada setiap orang selama kita tidak meyakini, tidak memastikan ya bahwa itu adalah benar-benar sebuah kesalahan yang disengaja. Makanya guru saya dulu, ya, kiai saya itu lebih seneng ngarani wong iku diarani edan daripada diarani maksiat. Ini kelihatannya kayak ekstrim,
Tapi hakikatnya itu justru ya menyelamatkan. Jarno wong edan kok. Wong gendeng nggih, ngene sini gendeng ya bahasane ya. Jarno wong gendeng kok. Itu orang lah yo. Wong ngono kiai ngarani wong kok gendeng. Lah timbangne tak arani waras kan padha karo nglakoni. Lah yo ana wong kok maksiat. Jadi mengatakan orang lain maksiat itu resikonya lebih tinggi daripada kita mengatakan orang tersebut sedang gila. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan maksiat itu sama halnya kita menganggap dia adalah orang fasik, dia adalah ahli neraka. Tapi kalau kita mengatakan dia itu orang gila, itu artinya dia tidak terkena hukum dosa sehingga potensi masuk surganya masih ada. Atau bahasanya orang itu kalau gila itu artinya sakit fisiknya, sehingga sakit fisik itu adalah duniawi. Kalau dianggap dia itu maksiat, itu adalah sakit apa? Nuraninya atau sakit apa ya? Terkait dengan nilai agamanya itu ya. Sehingga kalau orang itu sudah terkait dengan nilai agama yang tidak benar, potensinya masuk neraka. Timbangannya ngarani wong masuk neraka kaporo, ngarani wong loro fisike. Ini kadang-kadang seperti itu. Sehingga ini banyak orang yang tidak tahu itu menganggap seakan-akan ya Allah, kiai kok kasare ngono gitu. Padahal ada di balik itu ada nilai-nilai yang menjadi pertimbangan yang lebih utama. Untuk menanggapi guru juga demikian. Artinya suatu saat mungkin kita melihat guru kita berbuat sesuatu yang menurut kita enggak benar atau enggak baik. Kita bisa berpikir kalau misalnya dalam hukum-hukum yang ada potensi ini ono khilaf ulama, ya, masih bisa seperti itu. Mungkin itu ada pendapat ulama yang berbeda kita belum tahu. Atau mungkin kalau sudah jelas karuan tidak benar, ya mungkin baru lupa atau salah atau apa. Itu diantaranya seperti itu. Dan nanti kalau misalnya sudah karuan benar-benar sudah jelas salahnya jelas itu, nah itu yang kadang-kadang kita repot. Nah, makanya termasuk ulama-ulama dahulu itu kalau memilih seorang guru dan sudah menjadikan guru, doanya apa? Ya Allah, tutupilah kesalahan guru saya dari diri saya. Itu arahnya juga berharap ilmu yang ia dapatkan itu tetap manfaat dari gurunya, karena tidak ada buruk sangka terhadap guru tersebut. Itu adalah nilai utama yang bisa kita tanamkan. Baik, ini hubungannya dengan guru ya, hubungannya dengan guru. Mestinya nanti dengan tetangga dan lain sebagainya kurang lebihnya hampir sama, cuman di sini lebih diprioritaskan untuk guru. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan ada 3 status yang memang harus kita hormati, harus kita utamakan, adalah kedua orang tua, guru kita, sama pemimpin kita. Terus bagaimana kalau misalnya sudah terjadi demikian dan keadaannya itu memang sudah tidak bisa kita hindari, mau tidak mau harus kita hadapi, maka di sini kekhawatiran utama di sini adalah hatta la tahtaja ila tarkihi wal i'rad anhu fatathbutu indahu, kita bisa menetap ada pada di sebelahnya, tetap belajar kepada beliau, sehingga kita akan mendapatkan ilmu yang berkah. Kita bisa memanfaatkan ilmu yang kita dapatkan darinya dengan ilmu yang banyak, dengan manfaat yang banyak. Yang dihindari, yang dikhawatirkan, yang dijaga, jangan sampai kita meninggalkan, jangan sampai kita berpaling. Meninggalkan dan berpaling itulah yang menjadi pokok utamanya. Terus kemudian ada apa dengan meninggalkan dan berpaling? Apakah kita harus selamanya di sana? Intinya di sini meninggalkan dan berpaling yang menjadikan sakit hati guru tersebut, yang menjadikan hatinya itu tidak bisa rela sepenuhnya. Artinya kalau memang terjadi demikian, sudah saatnya kita mau pulang misalnya karena keadaan di rumah, keadaan orang tua, atau kita mungkin melihat keadaan yang mau tidak mau, ya karena situasi, karena keadaan kita harus meninggalkan beliau. Maka cara kita meninggalkan, kita tetap
dengan cara minta izin, dengan tetap bagaimana supaya guru tersebut tidak menjadikan sakit hati. Nah, sehingga beliau benar-benar merelakan melepas kita dengan sukarela, dengan hati terbuka, sehingga ilmu yang kita dapatkan itu benar-benar kita hasilkan melalui seorang guru yang hatinya benar-benar rela terhadap kita, ikhlas terhadap kita. Intinya ke sana. Makanya apapun pergaulan kita dengan guru kita, usahakan kita tetap bergaul baik-baik saja. Bahkan ulama-ulama dahulu itu penjaga sekali jangan sampai apa yang ia lakukan itu menyinggung perasaannya, meskipun yang dilakukan itu adalah sebuah kebenaran. Ya, dia berbuat sesuatu yang benar, gurunya salah paham, akhirnya tersinggung. Ini juga enggak diperkenankan. Dengan tersinggungnya guru ini dikhawatirkan hatinya akan terasa kecewa. Nah, dengan kecewanya itulah yang dikhawatirkan ilmu yang kita hasilkan nanti akan tidak menjadi manfaat, tidak menjadi berkah. Makanya nanti di belakang mungkin ada ya, kalau bicara di depan guru ya harus pelan, di saat diterangkan ya jangan ngomong karepe dhewe ya. Itu ada di sini ya. Aku gak nyinggung loh ya. Itu diantaranya. Tapi kalau misalnya ya kita ini kan sudah rata-rata sudah ustadz ustadzah semua ya. Artinya di saat kita menjadi seorang ustadz atau ustadzah, di saat kita menjelaskan terus nggak ada yang merhatikan, kita bisa merasakan bagaimana rasanya ya ngajar tidak diperhatikan. Nah sekarang mestinya posisinya juga suatu saat dibalik, di saat kita sedang mendengarkan ya kita harus ingat seperti di saat kita menyampaikan, aku nak nerangno gak dirungokno gak enak kok, saiki aku saat yang ngrungokno ya tak sing tenanan ya, begitu mestinya ya. Baik, terus kemudian ketika dibalik, seorang guru itu kalau sampai hatinya itu merasa tersinggung, itu kan bisa berakibat ilmu dari muridnya tidak manfaat. Maka jadi guru itu juga dengan mudah tersinggung. Karena ketika guru itu mudah tersinggung, itu nanti guru itu sendiri juga akan merasakan rugi. Lah iya, duwe murid sakmono akeh, atine tersinggung kabeh karo murite. Akhirnya ilmune murite sakmono akeh gak ono sing manfaat, kan sampean ya rugi kan? Kalau kita tidak mudah tersinggung, lapang dada, mudah memaafkan, ini juga kita perlu membentuk pemikiran kita. Ketika anak-anak kita lagi tidak mendengarkan, ya dalam benak kita, iya maklum wong jenenge belajar, barangkali belum tahu bagaimana cara belajar yang baik, maka kita benarkan dengan sopan, kita benarkan dengan sabar, kita kasih tahu nilai-nilai kebenarannya. Makanya kalau kita kembali ke sejarah beliau Nabi ya, Nabi itu meskipun masyarakatnya tidak menerima ajaran Nabi kan tetap bahasanya apa? Ya ketika malaikat ingin menghancurkan ya, ingin memusnahkan orang Mekah kan dilarang Nabi. Doanya kan Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan hidayah kaum saya, mereka belum tahu. Ini adalah keterbukaan hati seorang guru ya, keterbukaan hati seorang yang mengharapkan muridnya menjadi baik. Karena ketika kita tersinggung dengan murid kita, terus kemudian kita jengkel dengan murid kita, itu berakibat murid kita nanti bisa-bisa ilmunya tidak manfaat. Lah sampean kan ya rugi, wis mulang sakmono suwene ilmune gak manfaat, gak itu opo-opo. Makanya di sini juga bagi seorang guru juga jangan mudah tersinggung dengan apa yang terjadi dengan muridnya. Kalau bisa didoakan yang baik, diingatkan yang baik agar kita sama-sama enaknya, sama-sama beruntungnya. Bisa dipahami ya? Jadi kita belajar itu selalu ada ada imbal baliknya, posisi kita sebagai siapa, apa yang mesti harus kita hadapi ya, itu harus kita sesuaikan. Wa'lam, ada yang tanya dulu. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, tadi jenengan sudah menjelaskan bahwa ada 3 orang atau 3 posisi yang harus selalu kita hormati: orang tua, guru, dan ulil amri. Kalau yang jenengan ceritakan tadi, yai jenengan yang kalau ada ngaji pas undangan, misalnya Pak Lurah, ya ngajinya diliburkan. Kalau selain Pak Lurah, tetangga misalnya tetap ngaji dengan penjelasan yang tadi sudah sampaikan. Itu karena memang beliau, ngapunten nggih, menurut saya tidak dibenturkan antara 3 posisi itu. Kalau orang tua, oh ya juga tidak. Guru tidak, karena beliau sendiri pengasuh pengajiannya kan. Tinggal pilihannya cuma 1, yaitu ulil amri. Nah, kalau misalnya kita dibenturkan sebagai santri, kita juga sebagai warga, misal nanti malam ada acara yang di situ yang ngundang ya guru kita, ya ulil amri kita. Nah, ini nanti seperti apa, sehingga dari 3 posisi itu untuk skala prioritasnya itu seperti apa, karena itu nanti akan menjadi tolak ukur. Baiknya aku disikno ya ikut Pak Lurah ya, misalnya ngoten. Di antara yang ketika bertepatan di waktu yang sama, dan tentu nggak bisa kita datangi dua-duanya, misalnya seperti itu. Terus yang kedua, kalau tadi jenengan sudah menjelaskan gimana untuk memilih guru dengan standar-standar yang mulai kemarin sudah aklam, aurok sama asan, terus yang tadi juga kita nggak boleh keburu, harus kalau di sini bahkan dicontohkan 2 bulan untuk memantau kira-kira dari sekian banyak ulama yang ada di lingkungan tertentu mana sih yang terbaik, sehingga nanti kita kalau sudah belajar tidak kabur kan, tidak ikrot. Kalau misalnya kita sudah masuk di sebuah lembaga, entah itu pendidikan formal, entah madrasah, entah pesantren, bahkan perguruan tinggi, di situ sudah ada kebijakan yang sudah ada plotting. Oh, yang masuk kelas ini, wali kelasnya ini, atau dosen walinya ini, kan gitu guys. Sehingga kita nggak bisa memilih lah. Ini kepripun? Sudah, itu 2 pertanyaan saya. Terima kasih. Okay. Jadi hidup ini yang paling repot itu ketika kita dihadapkan dengan pilihan. Bahkan waktu dulu mau nikah itu karuan nikah karo iki yo, gak ono pilihane ngono gak masalah. Nanti kon milih iki apa iki lah, itu sing repot ya. Ape milih sing iki jane iki yo apik tapi kok gak duwe, ape milih iki ya ora patek apik tapi kok sugih ya. Ya disitulah kelebihan seorang mujtahid daripada orang lain ya, sehingga seorang mujtahid itu sudah mempertimbangkan banyak dalil yang bisa mendasari hukum yang dipilih. Tidak semudah seperti yang kita bayangkan atau orang-orang sekarang yang kemudian menganggap kita itu nggak usah apa kata ulama, langsung aja kita mengambil Al-Quran dan hadis sakmono akeh sampean apal piro iso milih ta. Itu diantaranya. Makanya dalam hal ini secara garis besar itu nilai-nilai yang kita utamakan adalah kita kembalikan dulu kepada nilai hukum. Sehingga kalau kita sudah menilai hukum, kita juga tidak akan lupa dengan kegiatan atau tuntutan yang kita hadapi itu apa, karena nanti beda tuntutan akan beda. Satu contoh misalnya ya, dulu sahabat itu pernah mau ikut perang, sowan kepada beliau Nabi mau ikut perang, tapi tidak boleh orang tuanya. Apa kata Nabi? Ulango, rawat orang tuamu, rawat ibumu. Kenapa? Itu fardu ain bagi kamu untuk merawat orang tua ya. Sedangkan perang adalah fardu kifayah. Masih ada orang lain yang ya bisa menjalankan tanpa kamu. Terus bagaimana kalau misalnya ternyata waktu itu perangnya fardu ain juga? Karena
musuh sudah nyerang masuk ke negara, maka kita akan ukur. Kalau kita merawat orang tua, menghormati orang tua, merawat orang tua karena melarang kita ikut perang misalnya, sedangkan musuh sudah masuk, ini nanti bahayanya bahaya yang mana? Saya hanya menyelamatkan orang tua di rumah, terus kemudian kalau saya nggak ikut, musuh masuk menyerang, masyarakat yang mati akan banyak. Tidak hanya masyarakat, agama kita terancam, masyarakat nyawa terancam banyak. Berarti ini mendahulukan fardu ain yang mana? Fardu ain yang pengaruhnya lebih besar itu diutamakan. Sehingga dalam hal ini kita juga melihat ya, misalnya waktu itu bersamaan orang tua melarang ya, ada orang tua menyuruh, kiai menyuruh, Pak Lurah ya nyuruh. Ini bentuk suruhannya apa? Sehingga kalau misalnya ternyata bentuk nyuruhnya seperti tadi kan dalam contoh tadi, yang mana fardu ainnya, yang mana fardu kifayahnya, yang mana lebih mendesaknya, itulah yang kemudian kita utamakan. Jadi dalam mengukur mana yang diutamakan itu, yang paling utama itu kita mengukur mana fardu ain, mana fardu kifayah, mana sunnah ya. Itu kemudian yang kita utamakan urutannya adalah fardu ain ya, fardu kifayah, sunnah. Nah sehingga kalau kita misalnya bentuk seperti itu mana yang kita utamakan ya selama kita nggak tahu bentuk perintahnya model apa ya kita nggak bisa menentukan, karena terkait dengan fardu ain, fardu kifayah itu juga terkait dengan aktivitas kegiatan yang dituntut oleh guru atau oleh siapa, ulil amri atau oleh orang tuanya. Sehingga ini juga apa ya, sering ya teman-teman pondok itu yang diantaranya yang kadang-kadang jadi pemikiran itu ketika kiainya nyuruh nikah dengan seseorang, orang tuanya nggak setuju, atau orang tuanya yang ingin menikahkan tapi kiainya nggak setuju. Ini saya mengutamakan siapa, mendahulukan kiai atau mendahulukan orang tua? Ini sering jadi masalah ya di dalam teman-teman yang ada di pesantren itu biasanya ada yang seperti itu. Nah nanti ini ada masalah kecil lagi ya, kecil dalam kehidupan tapi mungkin besar menurut yang menjalani. Ketika orang tuanya setuju, kiainya setuju, dianya yang nggak cocok, itu sing repot. Itu juga pernah terjadi ya, seperti itu sering juga terjadi ya, seperti itu. Tapi yang jadi masalah di sini itu ketika orang tuanya menghendaki, kiainya nggak setuju, atau kiainya menghendaki, orang tuanya nggak setuju. Sehingga kemudian ada bahasa apa ya? Nak nganut kiai jadi berkah ngilmune, nak nganut wong tua jadi dawa umure apa berkah. Saya lupa itu ya, istilah-istilah itu muncul ya. Waktu itu saya juga diantaranya yang khawatir akan terjadi seperti itu, akhirnya saya nanya-nanya itu kan, ternyata ada yang bilang nak nurut kiai itu engko itu berkah ngilmune ya. Nak nurut wong tua itu berkah umure, ngoten nggih. Mbah kula lali kok nggih. Sing jelas sak marine kula niki nikah wong tua kali kiai setuju karo niku terus mboten pate kepikir niku. Ngoten, jadi ada pertimbangan-pertimbangan ya, sehingga kalau ternyata nanti secara nilai itu sama-sama fardu ainnya, sama-sama mendesaknya, maka itu boleh memilih salah satunya. Sehingga ya sama ya, artinya dalam hal ini kita memilih kiai dulu juga nggak dosa, memilih orang tua dulu juga nggak dosa, karena memang secara nilai dua-duanya memang sudah sebagai tuntutan kita yang harus kita hadapi. Tapi kalau masih ada yang lebih diutamakan, maka yang diutamakan itulah yang kita dahulukan. Ukurannya adalah fardu ain, fardu kifayah, atau nanti mana yang lebih mendesak ketika sama-sama fardu ain. Seperti tadi perang sama birrul walidain, yang perangnya sudah menjadi fardu ain sangat mendesak. Baik. Ada lagi? Ya yang kedua. Iya, ketika kita ini sudah memasukkan ke sebuah lembaga, itu artinya kita sudah percaya dengan yang mengatur lembaga tersebut. Sehingga ketika kita ini mau memasukkan anak kita sekolah ke sebuah tempat lembaga, itu berarti yang kita pertimbangkan adalah lembaga mana yang kita pilih. Nah, ketika kita memilih lembaga mana, tentunya kita juga
mengetahui siapa gurunya. Paling tidak ketika kita sudah memasukkan anak kita ke sebuah lembaga, itu artinya kita sudah mempercayakan anak kita terhadap pemilik lembaga, pemilik yayasan, ya, yang berperan di situ. Nah, disitulah kemudian kita ini ketika kita mau memasukkan anak kita ya sekolah atau ngaji, kita juga harus melihat dulu lembaganya seperti apa, ustadznya seperti apa, ya kebijakan dan programnya bagaimana. Karena nggak mungkin kan, misalnya kita masuk terus kita ingin semua aturan sesuai dengan apa yang kamu kehendaki, karena lembaga itu mengatur banyak orang. Di pondok pun juga demikian. Ketika kita mau memasukkan anak ke pondok itu juga nggak bisa terus kemudian pondok itu harus seperti yang kamu kehendaki, kamu yang ngatur, yang nggak bisa. Ketika kita masukkan ke pondok itu artinya kita sudah menyerahkan apapun kebijakan itu adalah diserahkan kepada yang mengatur pondok tersebut. Nah, nanti pondok itu ketika kemudian di situ juga nggak bisa ngatur sendiri, ada siapa pengurus dan lain sebagainya, maka kebijakan pengurus adalah kebijakan kiai. Sama seperti kalau misalnya ulil amri itu nggak mungkin kan ngatur negara semuanya dia yang memutuskan. Maka siapapun yang dikasih kebijakan ulil amri adalah bagian dari kebijakan ulil amri. Maka kita juga harus mentaati aturan tersebut sama seperti kita mentaati ulil amri. Nah, dari sini ketika kita mau memilih memasukkan anak kita ke sebuah lembaga itu, kita memilihnya ya harus kita lihat dulu lembaganya seperti apa, kegiatannya bagaimana, gurunya seperti apa. Setelah kita masuk, berarti sama halnya kita sudah menyerahkan kebijakan yang ada di situ. Apapun yang terjadi adalah konsekuensi dari pilihan kita sendiri. Karena nggak mungkin sebuah lembaga akan mengatur sesuai dengan apa yang kamu kehendaki. Kita harus terima kebijakan tersebut. Nonton nggih? Ada lagi? Monggo ibu-ibu. Wonten ibu-ibu? Nggih wonten kita. Wow, belakang kita kaya petakon wae. Belakang atau depan? Wonten apa mboten? Nggih. Lanjut. Wa'lam bi anna sabra wa tsabat aslun kabirun fi jami'il umur. Walakinnahu azizun kama kila likullin ila sya'wil ula harokatu walakin azizun firrijali thabatu. Wa'lam lan ngertiya sira bi anna sabra kelawan sak temene sabar wa tsabat lan netep iku aslun asli kabirun kang agung kang gedhe fi jami'il umuri ing dalam sekabehane pira-pira perkara. Walakinnahu lan tetapine as-sabru wa tsabat iku azizun langka titik kama kaya barang kila kang den ucapake apa ma. Likullin ila sya'wil ula harokatu. Likullin iku keduwe saben-saben wong suwiji ila sya'wil ula maring capaian kang luhur. Harokatu utai piro-piro apa harokat itu harokat aslinya gerak ya, artinya keinginan, hasrat ya, apa itu? Iya keinginan ya, hasrat atau keinginan. Harokat aslinya gerakan atau usaha untuk mencapai itu ya. Semua orang itu punya keinginan, punya hasrat untuk mencapai kedudukan yang tinggi. Walakin azizun firrijali thabatu. Lan tetapine longko
lan tetapine iku langka fir rijali ing dalem pira-pira lanang sabatun utawi tetep utawi sabar utawi tetep. Ini kaitannya dengan ketika kita sudah memilih seorang guru, itu dalam teorinya ini kitab taklim ini, ketika kita belajar itu jangan cepat untuk bosan dengan apa yang kita pelajari. Karena manusia itu sifatnya adalah punya sifat bosan. Kalau sudah bosan, pengen untuk pindah, cari yang lain, situasi, suasana baru. Lah untuk mempertahankan kebosanan itu agar tetap bisa bertahan, maka itu tidak banyak orang yang bisa mempertahankan hal tersebut. Padahal ya, di antara kita untuk bisa mencapai sebuah kesuksesan itu kita harus melalui proses yang namanya kita harus menghilangkan rasa bosan, rasa jenuh tersebut. Makanya kita harus sabar, harus tahan ya, untuk bisa menghilangkan rasa bosan agar kemudian kita bisa menyelesaikan apa yang kita hadapi. Itu orang-orang ya, ustadz-ustadz dulu kalau nyontohkan itu ya, orang itu mudah terpengaruh oleh sesuatu yang nampaknya kelihatan menarik padahal belum tentu itu baik untuk dirinya. Dicontohkan, orang itu kalau mengembalakan kambing, di sini kambingnya baru akan makan, ngelihat ning kono ketoke kok rumputnya luwih ijo, luwih menarik, mungkin wedhusku luwih cepet gemuk di sana, digiring rono. Tekan kono ndelok sebelah lho, kok koyo seger sing kono ya, kono menawa proteine tinggi menawa, giring rono. Balik maneh, sehari melaku terus, kambingnya gak sido mangan. Ya gak itu apa-apa. Artinya ketika kita sudah masuk di situ, kambingnya gelem, wis layak dimakan, ya wis dipangan dhisik. Adapun nanti ke sana, setelah di sini selesai besok ke sana. Setelah sana selesai besok ke sana lagi. Itu semuanya kita selesaikan sehingga apa yang kita hadapi kita maksimalkan. Setelah maksimal baru kemudian kita melangkah ke jenjang selanjutnya. Itulah nanti yang akan bisa mengantarkan kita bisa mencapai ilmu yang akan kita hasilkan. Ini sering terjadi, kadang-kadang orang merasa begitu. Lagi mondok ning kene, lagi dulu atau belajar metode lah ya katakan. Baru ada metode apa? Muridnya akeh melok. Lagi itu separuh belum selesai atau berapa begitu. Ning kono, wah ning kono metode iku tuh juara ya. Wis akhirane dijikuk gawa rono. Karena metodenya beda, biasanya disuruh mulai awal. Enggak mau terus meneruskan. Udah mulai awal lagi karena caranya metodenya lain, dari awal lagi. Dari awal baru dapat separuh seperempat. Ternyata lu itu ada lomba kono sing juara ngaleh rono. Barang diurus-urus ternyata yang juara itu panitianya ya. Itu kan repot akhirnya. Bukan karena namanya metode itu kurang lebihnya hampir sama ya. Memang punya ciri-ciri yang berbeda, punya tipe atau posisi-posisi yang membedakan yang dianggap lebih baik. Ketahuilah bahwa metode itu meskipun dianggap lebih baik oleh seseorang, itu belum tentu baik untuk kita. Sehingga kalau kita sudah fokus dalam satu metode, maksimalkan. Sehingga nanti pada akhirnya itu ya, capaiannya itu sama. Sampean ikut metode Amsilati misalnya, atau ikut metode apa itu Al-Miftah misalnya, itu nanti ujungnya setelah selesai apa? Sama-sama bisa baca kitab kan? Nah itu kalau sampean baru Al-Miftah dapat 10 halaman, terus Amsilati, ngalih Amsilati itu 10 halaman, terus ganti Al-Minhaj, nah nanti kan dapatnya 10 halaman terus kan, nggak nyampe-nyampe, sehingga tidak sampai pada akhir pembahasan, tidak sampai khatam. Bahkan bahwa apa? Padahal yang justru untuk kita hasilkan adalah bagaimana kita bisa mencapai akhir, yang pada titik akhirnya kita bisa baca kitab. Al-Miftah juga endingnya baca kitab ya. Kemudian Amsilati juga endingnya bisa baca kitab. Cara metode yang disampaikan itu adalah hanya bentuk caranya saja yang berbeda, itu juga sesuai dengan kemampuan dan kecocokan masing-masing. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan yang lainnya.
Makanya di sini disarankan untuk as-sabru, ya, sabar itu berat, sabar itu bagian dari godaan. Ya. Ini dalam semua hal ya, dalam semua hal. Makanya hak milik kita pun kadang-kadang sering ya mengikuti tren yang ada. Wis gak usah ada-ada ya. HP ini sampean niku ya. Agek tuku anyar kok iya suweneng. Sewulan wis nglirak-lirik ngene koncone. Kok ternyata ketok kaya apik nggonmu ya. Mari ngono didol digentekno. Ngono sewulan digenti maneh. Nggih ngoten, mboten. Oh, mergo gak duwe duit sing gawe. Dia jajalin duwe mangkira ngoten. Padahal aslinya itu ya nanti di belakang ada tentang masalah nafsu. Itu semuanya adalah nafsu, dan nafsu itu ya anjurannya bukan selalu untuk diikuti, tapi nafsu itu diarahkan yang benar, diarahkan yang baik. Nggih ngaten, cekap wonten tanglet. Kalau nggak ada kita tutup. Sekam nggih, cekap bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ja'alna wa auladana talamidana wa ahlana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqnal ikhlas wal istiqamah hubballah wa hubba man habbah. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amruka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.